Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar bab selanjutnya setelah bab lingkaran, yaitu masuk pada bab 4 dan materinya adalah tentang bangun ruang. Macam-macam bangun ruang itu ada beberapa bangun. Kita bisa lihat gambarnya. Di situ kita bisa lihat ada gambar balok, kubus, ada prisma segitiga, ada 5 segi 4, tabung, kerucut, dan yang terakhir ada bola. Ada 7 bangun di situ. Balok sama kubus sudah kalian pelajari di kelas 5. Berarti tinggal prisma segitiga, 5 segi 4, tabung, kerucut, dan bola yang akan kalian pelajari di kelas 6. Balok dan kubus, jangan lupa dan kalian harus ingat, memiliki nama lain yaitu prisma segi 4. Jadi, apabila suatu saat ada soal, sebutkan bangun ruang yang merupakan prisma segi 4. Berarti kalian bisa jawab langsung jawabannya balok dan kubus. Bangun yang pertama yang akan kita bahas adalah prisma tegak segitiga. Kita lihat gambarnya. Di situ ada gambar prisma A, B, C, E, F, D. Ibu tambahin ada A. DF itu adalah A atau alas segitiga. Kemudian di situ ada tinggi segitiga. Dan ada tinggi prisma. Gambar prisma yang lain bisa kita lihat. Apabila bentuknya seperti tenda, maka tinggi segitiganya kita lihat di sebelah kiri, sisi segitiganya sebelah kiri. Kemudian bawahnya alas, dan yang tinggi panjang itu adalah tinggi prismanya. Jadi yang namanya prisma segitiga, yang merupakan alas adalah dua sisi yang bentuknya sama. Jadi kalau dia bentuknya segitiga, walaupun letaknya di samping, di sebelah kanannya juga segitiga, berarti itu adalah alas dan tutupnya. Ciri-ciri prisma tegak segitiga atau sifat-sifatnya, yang pertama adalah memiliki 5 sisi. 5 sisi pada bangun prisma segitiga yang pertama yaitu ada sisi A, B, C pada sisi alas, kemudian ada E, D, F pada sisi tutupnya, terus ada sisi tegaknya ada 3 yaitu A, B, E, D, B, C, F, E, dan ACFD. Sifat yang kedua atau ciri yang kedua yaitu memiliki 9 rusuk. Rusuknya ada rusuk AB, BC, AC, kemudian ada DE, EF, DF, dan rusuk tegaknya ada AD, BE, dan CF. Keseluruhannya ada 9. Ciri berikutnya yaitu memiliki 6 titik sudut. 6 titik sudutnya berarti A, B, C, D, E, dan F. Ciri yang terakhir yaitu memiliki bangun datar yang sama antara tutup dan alasnya. Seperti Ibu bilang pada sebelumnya, apabila alasnya segitiga, maka tutupnya juga segitiga. Untuk rumus volume prisma tegak segitiga, yaitu luas alas kali tinggi prisma. Karena kita belajar berhubungan dengan segitiganya, atau prisma segitiga dengan alasnya segitiga, berarti volumenya dapat Ibu ganti atau dapat Ibu jabarkan menjadi 1/2 kali alas segitiga kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma.
Untuk luas permukaannya, rumusnya menjadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kita bisa lihat keterangan rumus. LA itu adalah luas alas. Karena dia segitiga, berarti nanti kalian menggunakan luas segitiga. KA itu adalah keliling alas. A-nya alas segitiga. T-nya tinggi segitiga. Sedangkan TP adalah tinggi prisma. Berikutnya, kita berbicara tentang jaring-jaring prisma segitiga. Ada beberapa macam jaring-jaring prisma segitiga. Di sini Ibu tampilkan ada 4 gambar. Kalian hafalkan, kalian simak, dan kalian bayangkan bagaimana jaring-jaring itu apabila kita lipat dapat membentuk prisma segitiga. Sekarang Ibu akan berbicara tentang mencari unsur lain dari rumus volume prisma segitiga. Misal, diketahui volume segitiga, kita akan mencari alasnya. Maka, alas segitiga rumusnya 2 dikali volume dibagi tinggi dikali tinggi prisma. Kalau kita mencari tinggi segitiga, rumusnya adalah 2 dikali volume dibagi alas segitiga kali tinggi prisma. Dan yang terakhir, apabila kita mencari tinggi prisma, maka rumusnya 2 dikali volume dibagi alas segitiga dikali tinggi segitiga. Keterangannya, V itu adalah volume, A itu adalah alas segitiga, T itu adalah tinggi segitiga, sedangkan TP adalah tinggi prisma. Bangun berikutnya yang kita bahas adalah 5 segi 4. Untuk gambarnya kalian bisa lihat. Di situ Ibu punya 5 segi 4 TABCD. ABCD adalah alas. Garis tegak yang putus-putus di tengah itu adalah tinggi limasnya. Sifat-sifatnya yang pertama, memiliki 5 sisi. Ada 4 sisi tegak dan 1 sisi alasnya. Sisi alasnya adalah ABCD, sisi tegaknya adalah ABT, BCT, CDT, ADT. Sifat yang kedua, memiliki 8 rusuk. 8 rusuknya adalah AB, BC, CD, AD. Rusuk tegaknya AT, BT, CT, dan DT. Sifat yang ketiga, memiliki 5 titik sudut, di mana satu titiknya merupakan titik puncak. 5 titik sudutnya A, B, C, D, T. Dan yang merupakan titik puncak adalah titik T-nya. Volume 5 segi 4 rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Di sini Ibu jabarkan menjadi 2 rumus. Yang pertama 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Itu apabila alas limasnya berbentuk persegi panjang. Kemudian 1/3 kali sisi kali tinggi apabila alas limasnya berbentuk persegi.
Untuk luas permukaan, luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Karena luas sisi tegaknya berupa segitiga, berarti yang kita gunakan adalah luas segitiga. Keterangannya, V itu adalah volume, LA itu adalah luas alas, T itu adalah tinggi limas. Jaring-jaring 5 segi 4 ada beberapa macam. Kalian bisa lihat gambarnya. Ada 4 yang Ibu tampilkan. Sama seperti jaring-jaring prisma segitiga, kalian hafalkan, kalian bayangkan apabila dilipat, bagaimana caranya supaya menjadi berbentuk 5 segi 4. Selanjutnya kita mencari unsur lain dari rumus volume 5 segi 4. Yang pertama mencari luas alas limas. Maka rumusnya luas alas sama dengan 3 dikali volume dibagi tinggi limas. Kemudian mencari tinggi limas. Rumusnya adalah 3 dikali volume dibagi luas alas. Keterangannya, LA itu adalah luas alas, V itu adalah volume, sedangkan T itu adalah tinggi limasnya. Untuk sifat-sifat atau ciri-ciri bangun prisma segitiga dan 5 segi 4, apabila kalian kurang jelas, kalian dapat membuka buku matematika yang soal, kemudian bisa kalian lihat mulai halaman 40. Di situ lengkap mengenai sifat-sifat bangun prisma segitiga dan 5 segi 4. Sedangkan contoh pengerjaan soal-soal prisma segitiga dan 5 segi 4, bisa kalian lihat video berikutnya. Untuk contoh prisma tegak segitiga dan 5 segi 4, kalian bisa perhatikan yang Ibu terangkan berikut ini. Perintahnya adalah hitunglah volume dan luas permukaan dari bangun berikut. Yang pertama adalah bangun prisma tegak segitiga. Ada beberapa angka di situ dan kalian harus tahu angka-angka di situ tuh termasuk di unsur apa. Yang pertama ada alas segitiga 20 cm. Kemudian yang kedua ada tinggi segitiga 10 cm. Berikutnya sisi segitiga kiri dan kanan ini dia menandakan sama panjang, berarti sisinya 12 cm. Dan yang terakhir yang tegak ini, yang panjang berdiri, ini adalah tinggi prismanya 28 cm. Pertanyaannya dua, volume dan luas permukaan. Berarti kita hitung satu-satu. Untuk volume dulu. Volume sama dengan 1/2 kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Berarti kalau kita hitung setengah kali 20 kali 10 kali 28. Ibu tembak di sini 10. Hasilnya 10 kali 10 kali 28. 2800 cm kubik. Untuk volume cm kubik. Luas permukaan cm persegi. Keliling alas itu nanti cm aja. Berikutnya kita hitung luas permukaan. Luas permukaan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kita hitung satu-satu. Luas alasnya dulu. Karena luas alasnya
berbentuk segitiga, maka kita luas alasnya kita hitung pakai rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 20 kali 10. Di sini 10, berarti hasilnya 100 cm persegi. Kemudian keliling alas menjumlahkan semua sisi segitiganya. Di sini ada 12, bawahnya ini 20, ngikutin yang di bawah. Berarti 20 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya 44 cm. Setelah itu kita masukkan ke rumus luas permukaan. 2 luas alas berarti 2 kali 100 ditambah keliling alas 44 kali tinggi prisma. Tinggi prismanya 28. Perkalian dan penjumlahan yang kita kerjakan adalah perkaliannya dulu, jangan dijumlahkan dulu. Berarti di sini 200, 2 kali 100 ditambah 44 kali 28 itu adalah 1232. Sehingga bila dijumlahkan hasilnya 1432 cm persegi. Luas permukaan prisma segitiga ini adalah 1432 cm persegi, sedangkan volumenya adalah 2800 cm persegi. Contoh yang kedua untuk prisma tegak segitiga adalah sebagai berikut. Tapi gambarnya Ibu buat tidur. Seperti tenda. Di sini yang segitiga kan yang sisi kiri sama sisi kanan. Berarti alasnya adalah yang bentuknya sama, bukan yang di bawah sini, tapi yang sama-sama berbentuk segitiga. Kita lihat satu-satu. Apabila di sini segitiga siku-siku, berarti sisi siku-sikunya, ini nama sisi siku-siku itu yang ini sama yang ini, itu satunya sebagai alas, satunya sebagai tinggi. Ibu ambil alasnya 10 cm, tingginya 24 cm, dan sisi miringnya itu adalah 26 cm. Sedangkan 30 cm adalah tinggi prismanya, yang panjang ini. Kita hitung sekarang volumenya. Volume sama dengan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Sama dengan setengah kali 10 kali 24 kali 30. Ibu tembak di sini 12. Berarti 12 dengan 30 kali 10 itu hasilnya 3600 cm kubik. Kemudian kita hitung dulu luas alas untuk mencari luas permukaan. Setengah kali 10 kali 24. Di sini 12, 120 cm persegi. Keliling alas. 10 tambah 24 ditambah 26. Hasilnya adalah 60 cm. Kita hitung luas permukaannya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma, berarti 2 kali 120 ditambah 60 dikali 30. Hasilnya 240 ditambah 1800. 240 tambah 1800 menjadi 2040 cm persegi. Dua contoh untuk mencari volume dan luas permukaan bangun prisma tegak segitiga dengan dua jenis bangun yang berbeda. Contoh yang ketiga adalah bangun 5 segi 4. 5 segi 4 di sini banyak garis yang harus kalian perhatikan. Ibu akan terangkan satu-satu. Jadi, kalau ukurannya berbeda, berarti dia alasnya berbentuk persegi panjang.
Kalau kita tulis, panjangnya sama dengan 12 cm, lebarnya sama dengan 8 cm. Kemudian tinggi limasnya 15 cm. Nah, sekarang jika tinggi segitiga TBC, berarti yang segitiga yang TBC itu nanti sama dengan segitiga yang TAD. Itu 10 cm tingginya. Ini Ibu kasih garis ya, di sini 10. Kemudian TAB berarti yang sisi depan, segitiga yang depan dengan sisi tiga yang belakang. Itu tingginya 16 cm. Ini Ibu kasih garis di belakang. Yang ditanya sama, hitunglah volume dan luas permukaan. Kita hitung satu-satu. Volume limas itu kemarin 1/3 luas alas kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, berarti rumusnya 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. 1/3 kali panjangnya 12, lebarnya 8, tingginya 15. Ibu tembak di sini, berarti kalau kita kalikan 4 kali 8 kali 15, itu adalah hasilnya 480 cm kubik. Kemudian kalau kita lihat luas permukaan, karena ada dua jenis luas untuk segitiganya, jadi maksudnya yang kiri sama kanan sama luasnya, depan sama belakang juga sama luasnya. Ada 4 kali luas segitiga, tapi karena luas segitiganya berbeda, kita hitung dulu satu-satu. Luas alasnya kita hitung dulu, 12 kali 8 atau panjang kali lebar, 96 cm persegi. Kemudian luas segitiga ABT atau luas segitiga TBA itu sama dengan luas segitiga TCD. Karena ada dua segitiga, makanya Ibu buat 2 kali luas segitiga, berarti 2 kali setengah kali alas kali tinggi, sama dengan 2 kali setengah kali alasnya 12, tingginya yang belakang, yang ini ya anak-anak ya, itu 16. Kita coret, hasilnya 192 cm persegi. Kemudian luas TBC itu sama dengan luas TAD. Dua luas segitiga juga, berarti 2 kali setengah. Alasnya kita pakai 8, tingginya pakai 10. Berarti di sini 80 cm persegi. Karena ada dua segitiga ya, semuanya dua segitiga. Berarti kita buat luas permukaannya, luas alasnya 96 ditambah 192 ditambah 80. Hasilnya menjadi 368 cm persegi. Centimeter kubik, 480 cm kubik adalah volumenya, 368 cm persegi adalah luas permukaannya. Contoh yang keempat sama dengan contoh ketiga, yaitu kita menghitung volume dan luas permukaan limas segi 4. Tetapi sekarang perbedaannya, untuk alas PQRS itu sama, ukurannya sama. Ini ada tanda, kalau dia tanda garis kecil gini itu artinya sama. Berarti dia bentuknya adalah persegi. Sisi perseginya 20 cm. Kemudian 18 itu adalah tinggi limasnya. Sedangkan yang 15 cm itu adalah tinggi segitiganya. Setelah ini kita hitung volume. Volume berarti rumusnya 1/3 kali sisi dikali tinggi limas. Berarti 1/3 kali
20 kali 20 dikali 18. Ibu nembaknya dengan 18, berarti di sini 6. 20 kali 20, 400 dikali 6, 2400 cm kubik. Sebentar ya, Ibu hapus dulu biar kelihatan jelas. Hasilnya adalah 2400 cm kubik. Kemudian kita cari luas alas. Luas alas sisi kali sisi 20 kali 20 sama dengan 400 cm persegi. Kemudian luas segitiga. Kalau persegi berarti alas segitiganya sama semua, tinggi segitiganya sama semua. Langsung Ibu tulis luas 4 segitiga. Sama dengan 4 kali setengah kali alas kali tinggi. 4 kali 1/2 atau setengah, alasnya 20, tinggi segitiga. Di sini tinggi segitiganya ya anak-anak ya. Itu 15. Ibu coret di sini. Hasilnya adalah 600 cm persegi. Sehingga luas permukaannya menjadi luas alasnya 400 ditambah 4 kali luas segitiganya 600. Hasilnya menjadi 1000 cm persegi. Volumenya 2400 cm kubik, luas permukaannya 1000 cm persegi. Contoh kelima, kita udah masuk ke soal cerita sekarang. Sebuah prisma memiliki volume 7200 cm kubik. Jika tinggi dan alas segitiga berturut-turut 20 cm dan 24 cm, tentukan tinggi prismanya. Berarti kita buat sekarang. Kemarin tadi di slide sebelumnya sudah Ibu ajarkan cara mencari tinggi prisma jika diketahui volume. Di sini tinggi segitiganya 20 cm, kemudian alasnya 24 cm dan volumenya 7200 cm kubik. Tinggi prisma kemarin rumusnya 2 dikali volume per alas dikali tinggi. Kita masukkan 2 dikali 7200 per alasnya 24 kali tingginya 20. Ibu mau coret seperti ini. 0, 1 di sini 1. Kemudian 2-nya Ibu coret sama di sini. Habis sudah. Tinggal 720 dibagi 24 sama dengan 30 cm. Jadi tinggi prisma untuk soal tersebut adalah 30 cm. Contoh yang terakhir, yang keenam. Sebuah limas segi 4 memiliki alas persegi. Jika volume limasnya 2560 cm kubik dan tinggi limasnya 30 cm, hitung panjang sisi alas perseginya. Ini berhubungan sama luas alas. Kita cari dulu aja luas alasnya biar nggak bingung ya anak-anak ya. Sebelumnya di slide sebelumnya atau di penjelasan Ibu sebelumnya, cara mencari luas alas yaitu 3 dikali volume dibagi tinggi limas sama dengan 3 dikali 2560 dibagi 30. Sama kayak tadi, 0-nya Ibu tembak, 3-nya Ibu tembak ke sini. Hasilnya luas alasnya adalah 256 cm persegi. Yang ditanya sisi alas persegi, panjang sisinya.
Untuk luas alas, kalau persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Berarti cara mencari sisinya akar pangkat 2 dari luas alas. Sama dengan akar pangkat 2 dari 256, hasilnya adalah 16 cm. Jadi, panjang sisi alas perseginya adalah 16 cm. Demikian 6 contoh untuk materi hari ini. Ada limas, segi 4, dan ada prisma tegak segitiga. Jangan lupa kalian catat di buku catatan yang rapi sambil kalian mengerjakan sendiri contoh-contoh dari Ibu. Apabila kalian sudah bisa atau sudah mengerti, berarti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu kasih pada sebuah kertas, dan jangan lupa di-upload di link yang